Fanya. Samar terdengar seseorang berteriak memanggil namanya. Apa mungkin Arga pulang? Aneh sekali, biasanya juga pulang pagi. Fanya ragu hendak keluar, namun beberapa saat kemudian suara itu kian jelas hingga membuatnya berlalu keluar kamar. Iya, sebentar. Siapa yang datang malam-malam begini? Apa mungkin Arga ketinggalan sesuatu? Akan tetapi, jika memang begitu harusnya dia menghubungi Fanya lebih dulu. Fanya, keluar. Sebentar, teriak Fanya setengah berlari, pikiran Fanya masih berkeliaran dan berperang bersama rasa kantuknya. Hingga, mata Fanya membulat sempurna kala pintu sudah terbuka. Lutut Fanya mendadak lemas dan dia bermaksud untuk menutup pintu itu segera. Ya, dia takut pada pria yang dahulu sempat menjadi tempatnya bergantung. Berak. Kita perlu bicara. Tenaga Justin tidak mampu dia lawan. Fanya mundur beberapa langkah kala Justin menerobos masuk dan menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan. Tangan pria itu mengpepal, sama sekali dia tidak simpati melihat perubahan fisik Fanya. Bicara apa, Justin? Pelak. Tamparan pertama yang mendarat untuk seorang wanita. Justin kehilangan dirinya, entah kenapa dia benar-benar marah bahkan tidak ada satu kalimat pun yang bisa mengampuni Fanya. Dahulu saja, ketika Justin memergokinya bersama Arga di kamar, Justin tidak sampai memukulnya. Justin, kau cari mati. Apa yang kau dapatkan sampai berani memfitnahku sejahat itu, hah? Bentak Justin kembali mengangkat tangannya, akan tetapi dia urungkan ketika seorang anak laki-laki berdiri tak jauh dari mereka. Jangan pukul Mommy. Pekiknya seraya menatap tajam Justin. Renaga yang sejak tadi tertidur dibuat terkejut kala mendengar kericuhan di ruang tamu. Dia yang terbiasa dengan cekcok kedua orang tuanya tidak bisa diam kali ini. Apalagi, ketika dia mendengar suara pria yang menurutnya asing itu. Aga masuk, Mommy tidak apa-apa. Fanya panik, dia menatap Renaga dan meminta putranya menjauh. Dia hanya takut Justin akan menyakiti Renaga juga. Tapi orang jahat itu pukul Mommy. Renaga berucap dengan matanya yang berkaca-kaca. Dia ingin mendekat, tapi mata Justin terlalu menakutkan hingga dia hanya berani berdiri dengan jarak beberapa meter di sana. No, Mommy tidak dipukul. Sana masuk, tadi ada nyamuk makanya Mommy tepuk. Fanya menenangkan putranya, hal semacam ini tidak perlu Renaga saksikan. Cukup pertikaiannya bersama Arga yang Renaga lihat, dia tidak ingin Renaga menilai semua pria dewasa sebagai tukang pukul. Beberapa saat suasana menghangat dengan interaksi mereka. Justin terdiam dan matanya tidak berhenti menatap anak laki-laki itu. Secepat mungkin Justin menggelengkan kepala dan dia yakin bukan darah dagingnya. Tapi pipi Mommy tepuknya terlalu keras, tadi kaget. Sudah sana tidur, ucap Fanya terlihat baik-baik saja, padahal sudut bibirnya terasa perih setelah Justin tampar sekuat itu. Dia bingung kenapa Justin tiba-tiba datang dan melakukan kekerasan padanya. 5 tahun berlalu, tiba-tiba saja keduanya bertemu dalam keadaan begini. Jujur saja Fanya malu, perasaan takut dan benar-benar ingin berlari ketika Justin datangi menyeruak begitu saja. Bicaralah, tidak perlu berteriak. Hari sudah malam dan anakku harus tidur. Fanya bicara tanpa berani menatap Justin, berusaha menjaga jarak lantaran takut telapak tangan lebar itu akan kembali mendarat ke wajahnya. Jangan pura-pura tidak tahu, kedatanganku pasti sudah kau duga. Atau sebenarnya kau sengaja menebar fitnah keji semacam itu agar aku datangi? Tanya Justin dan lagi-lagi hal itu membuat Fanya bingung, dia mendonggak dan menggeleng pelan.
Aku tidak mengerti maksudmu, Justin. Demi Tuhan, aku tidak melakukan apapun. Fitnah apa? Apa manfaatnya aku memfitnahmu? Kita bercerai sudah 5 tahun, apa pernah aku mengusikmu selama ini? Tidak. Vanya berani bersumpah, dia tidak melakukan apa-apa. Akan tetapi, tampaknya Justin tetap tidak percaya. Tanpa sedikit pun rasa iba, pria itu mendorong tubuh Vanya hingga membentur tembok. Tidak dia dorong dari pundak melainkan di leher. Justin menggila hingga dia mampu mencekik wanita lemah seperti Vanya. Gua pasti tidak lupa bagaimana caraku marah, Vanya. Jangan membuatku gila, kau tidak ingin kematianmu ku percepat malam ini, kan? Tanya Justin mengeraskan rahangnya, pria itu benar-benar kehilangan kendali sepertinya. Lepaskan, Justin. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Jangan pukul Mommy. Sial, Justin justru terbayang teriakan renaga yang sempat berusaha melindungi Vanya. Matanya terpejam dan melepaskan wanita itu kemudian, Vanya bahkan terbatuk-batuk dan mendonggak menatap Justin. Mirisnya, pria itu masih menatapnya datar penuh kemarahan. Kau gila. Kau akan lebih gila lagi jika sampai membunuh orang yang tidak bersalah, Justin. Kau. Justin merogoh ponselnya, mungkin Vanya lupa hingga bersikeras mengatakan jika dia tidak bersalah. Baca, matamu tidak buta, kan? Tanya Justin sekasar itu, mungkin dia tidak pakai hati nurani lagi hingga sama sekali tidak peduli sekalipun Vanya adalah wanita. Mata Vanya membeliak, dia menggeleng pelan dan berusaha meyakinkan Justin pernyataan itu bukan keluar dari mulutnya. Dia menangis, fotonya bersama renaga terlihat menyedihkan di sana. Padahal, sama sekali Vanya tidak pernah menyebut renaga sebagai anak terlantar. Puas? Sudah ingat? Berapa kau dibayar untuk menodai namaku, Tanya Justin lembut, tapi tidak terdengar menyejukkan. Justin, kau boleh menganggapku pembohong. Tapi untuk yang kali ini, demi Tuhan aku tidak melakukannya. Renaga bukan anak terlantar dan aku masih mampu menghidupinya. Tidak ada kebohongan di mata Vanya, Justin bisa membaca itu. Air mata meleleh di wajah Vanya, dia yakin itu adalah ulah suaminya. Hanya Arga yang kemungkinan memfoto mereka dalam keadaan menyedihkan begitu, selama beberapa bulan terakhir juga tidak ada orang lain yang datang, apalagi wartawan ataupun semacamnya. Aku tidak berbohong, Justin. Selama ini aku tidak mengusikmu, bahkan sekalipun aku bisa merengek untuk kembali, tapi hal itu tidak aku lakukan. Apalagi sekarang kau sudah punya istri, aku memang pendosa. Tapi aku tidak seburuk yang kau tuduhkan. Vanya sangat sadar, Justin mana mungkin percaya dengan pembohong seperti dirinya. Akan tetapi, malam ini dia tidak ingin mati konyol di tangan Justin jika tidak membela diri. Jika ditanya apa alasannya, jelas saja renaga. Andai saja tidak ada putranya, maka Vanya mungkin akan menggakui tuduhan Justin agar dia mati lebih cepat. Ya, untuk saat ini memang rasanya lebih baik mati. Dia bertahan hidup dengan penyakit yang dideritanya hanya karena renaga. Apa kau bisa dipercaya, Vanya? Ketika aku menjadi suamimu saja kau bohongi, apalagi sekarang, ucap Justin tersenyum getir dan masih menatap wanita itu penuh kebencian. Ya, memang aku sesulit itu untuk dipercaya. Tapi kali ini aku tegaskan bahwa yang tertulis di sana bukan pernyataanku. Pasti Arga yang merekayasa semua itu. Jelas Vanya yakin 100% jika suaminya itu kembali membuat ulah. Akhir-akhir ini, Arga memang terlihat bahagia. Dia juga memberikan uang belanja yang cukup banyak, hal teraneh dan itu tidak biasanya. Setelah kedatangan Justin,
Tampaknya dia mengerti dari mana hasil uang itu, mungkin dari menjual informasi palsu yang dia rekayasa sedemikian rupa. Katakan, Arga di mana? Beberapa jam lalu dia pergi, aku tidak tahu kemana tujuannya. Tapi kemungkinan besar dia berada di tempat perjudian atau klub malam, jawab Vanya sama sekali tidak menutupi tempat pulang Arga di malam hari. Sadar betul jika Justin sudah mencari seseorang begitu, mungkin Arga hanya pulang membawa nama. Akan tetapi, hal itu lebih baik karena dia juga muak dengan kehidupan rumah tangganya. Yakin di sana? Yakin, tapi untuk alamatnya aku tidak tahu karena Arga tidak pernah bilang. Justin menghela napas kasar, sebenarnya dia bisa menebak pusat perjudian yang Vanya maksudkan. Justin tidak secupu itu, tempat yang Justin dan Arga kunjungi kurang lebih sama walau bejat mereka sedikit berbeda. Setelah mendengar penggakuan Vanya, Justin memilih berlalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, matanya justru menatap sekilas potret Renaga sewaktu masih bayi. Justin mencoba mengabaikannya namun sialnya langkah pria itu justru terhenti. Anak itu. Anak siapa? Tanya Justin tanpa menatap Vanya, logikanya hendak pergi tapi naluri Justin berontak. Vanya terdiam, seperti biasa dia tidak mampu menjawab Renaga anak siapa. Dia menggeleng kemudian menatap Justin dengan keberanian yang masih tersisa dalam benaknya. Anakku. Papanya. Bukan aku, kan? Tanya Justin kemudian menoleh hingga mata sendu Vanya sejenak tertangkap netranya. Bukan. Kalau begitu ubah namanya, aku tidak suka namaku ada di belakang namanya. Justin melangkah usai mengatakan keinginannya. Nama Renaga yang sempat dia baca di foto tersebut benar-benar mengganggu Justin. Bersamaan dengan kepergian Justin, air mata Vanya menetes begitu saja. Stop, Vanya. Kamu pantas menerimanya, lagi pula kamu tidak izin menggunakan nama itu. Tidak butuh waktu lama, Justin sudah tiba di sebuah pusat perjudian itu. Dia memang sempat datang beberapa kali dahulu, kini dia kembali setelah cukup lama tidak menginjakkan kaki di tempat ini. Kehadiran Justin disambut baik. Jelas mereka yang mengenal Justin merasa terhormat dengan kedatangannya. Justin, ini kau? Aku merindukan tempat ini. Justin tersenyum tipis pada pria berkumis tebal itu. Pemilik tempat ini jelas lebih memihak Justin, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk memberi pelajaran pada Arga. Hanya bermodalkan foto Arga, dia dengan mudah menemukan pria itu. Dia yang kau maksud? Iya, jawab Justin kemudian melangkah maju, dia tidak mengucapkan tujuan sebenarnya mencari Arga. Hanya saja, dia mengatakan ingin mengalahkan pria itu di meja judi. Beberapa saat Justin perhatikan, dia masih memberi kesempatan pada Arga untuk menikmati kemenangan. Dia tersenyum tipis, tampaknya Arga terlampau bahagia malam ini. Tawanya terdengar memenuhi ruangan, kedua wanita di samping kanan dan kirinya terlihat menjijikkan di mata Justin. Arga bersorak dan membanggakan kemenangannya. Bahkan dia tidak segan mengecup bibir wanita bayaran di kanan kirinya. Miris sekali nasib Vanya, berkhianat dari Justin hanya demi pria sampah semacam Arga. Lagi dan lagi, Justin mengibarkan bendera kemenangan atas karma yang Vanya terima. Siapa lagi yang ingin melawanku? Hahaha, sudah kukatakan Dewi Fortuna beri hak padaku malam ini. Sebegitu bangganya dia dengan kemenangan yang sifatnya sementara. Hingga, Justin duduk di hadapannya dengan wajah yang terlihat tenang dan santai sekali. Justin, mau apa kau? Melawanmu. Aku merindukan kekalahanmu,
ucap Justin hingga raut wajah Arga sontak berubah. Tidak hanya itu, Arga mendadak gugup bahkan tangannya sudah dingin tiba-tiba. Sudah lama Justin tidak datang ke tempat ini, lalu kini kembali padahal seharusnya sekarang Justin tengah kebingungan dengan berbagai isu miring yang menerpa dirinya. Oh, ingin melawanku rupanya? Sudah izin istri belum? Tanya Arga dengan nada ejekan dan dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja meski merasa bencana tengah mengancamnya. Orang seperti kita apa butuh izin istri, Arga? Istrimu bahkan sakit di rumahnya, seharusnya pastikan dulu dia berobat baru berjudi. Justin mengucapkan kalimat sarkas hingga membuat wajah Arga memerah. Bagaimana dia tidak malu, beberapa jam lalu Arga menggaku lajang demi mendapat wanita gratisan di samping kiri dan kanannya. Ceka, jangan banyak bicara. Ayo, kita sudah lama tidak bertarung. Arga bunuh diri. Justin tersenyum tipis melihat Arga yang tampaknya siap pulang dengan kantong kosong. Justin tidak akan buru-buru, dia ingin membuat Arga stres sedikit malam ini. Semua berjalan sebagaimana mestinya, dalam waktu tidak begitu lama Justin membuat Arga terkuras hingga hanya menyisakan wajah masamnya. Kedua wanita yang berada di sisi Arga memilih pergi setelah mengetahui pria itu sudah tidak punya apa-apa, ia terpedaya di meja judi. Hei, bajingan! Apa tujuanmu sebenarnya? Justin tertawa sumbang kala melihat sorot tajam Arga. Terlihat jelas pria itu marah dan tidak terima akan kekalahannya. Justin mendekat, di tempat ini tinggal mereka berdua karena jelas permainan tidak menarik lagi. Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kau mau, bedebah? Justin mencekik pria itu kemudian mendorongnya hingga terbentur tembok. Ini adalah yang memang seharusnya dia lakukan. Arga memejamkan mata seraya berusaha melepaskan tangan Justin. Siapa yang membayarmu? Kau pikir, aku akan buka mulut? Benar-benar cari mati, dia masih bisa bertanya semacam itu padahal Justin sudah membuat hidupnya terancam. Tanpa pikir panjang, dia mendaratkan pukulan tepat di perut Arga beberapa kali hingga pada akhirnya pria itu melemah. Berapa yang harus kubayar agar mulutmu mau menggaku, Arga? Arga adalah pria haus harta, tapi malas bekerja. Justin sangat paham konsep hidup pria itu, dengan uang dia mampu membuat Arga jujur dengan mudah. Semua itu akan kembali padamu. Bahkan mobilku, untukmu. Arga meneguk salivanya, jumlah uang yang tadi dia pertaruhkan di meja judi sangatlah besar. Tidak hanya itu, kontak mobil akan Justin berikan cuma-cuma. Mobil dengan harga miliaran itu jelas saja membuat Arga yang mata duitan tergiur tanpa perlu dirayu. Bicara! Desak Justin kemudian tanpa mengeluarkan tenaga lagi untuk membuatnya menggaku lantaran mata Arga menunjukkan dia tertarik. Kurang. Besok temui aku, 500 juta cash. Asal kau mau mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. 500 juta? Kau ingin uang, kan? Kau tidak lupa siapa aku? Aku rasa lebih besar daripada bayaranmu saat ini. Arga mengangguk, hanya diminta menggaku dan uang yang dia dapat berkali lipat daripada merekayasa semua keadaan dan usaha yang dia lakukan cukup menantang. Jelas saja dia lebih tertarik mendengar tawaran Justin. Bagaimana? Deal, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Justin tersenyum. Dia merogoh ponselnya kemudian meminta Arga untuk menuntaskan segalanya. Hal ini dia rencanakan selama perjalanan menuju tempat ini. Aku harus mulai dari mana? Tanya Arga bingung kala Justin mengarahkan kamera ponsel padanya. Tidak pernah dia duga bahwa akan melakukan klarifikasi semacam ini. Terserah, yang jelas namaku dan Agni harus bersih.